Datangnya penyakit pada dasarnya merupakan takdir Allah, di mana manusia wajib untuk berikhtiar dan juga mencegahnya. Namun, apabila kita sudah ditakdirkan mengalami sakit, maka kita juga wajib berikhtiar untuk mengobatinya. Secara kasat mata, ada 3 penyebab sakit. Pertama, sakit karena faktor dari luar, seperti kecelakaan. Resiko kecelakaan bisa berupa cacat. Solusinya, hati-hati dan pakai helm. Kedua, sakit karena faktor dari dalam tubuh kita sendiri, atau yang umum disebut dengan gangguan metabolisme, misalnya diabetes dan rematik. Resiko dari gangguan metabolisme bisa berakibat orang sakit menjadi pribadi yang tidak produktif. Solusinya, diet dan obat. Ketiga, sakit karena faktor menular seperti kurap, diare, malaria, dan COVID-19. Resiko terparahnya tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Karena itu, solusinya ada pada kepedulian bersama. Jadi, kalau sakit yang pertama dan sakit yang kedua sifatnya pribadi, maka sakit yang ketiga sifatnya tidak hanya pribadi, tapi juga orang lain. Secara garis besar, ada 4 jenis penyebab penyakit menular. Pertama, yang disebabkan oleh jamur seperti kurap. Kedua, yang disebabkan oleh bakteri atau E. coli seperti jirit atau diare. Ketiga, yang disebabkan oleh parasit dan nyamuk yang menyebabkan malaria, serta cacing filaria yang menyebabkan kaki gajah. Keempat, yang disebabkan oleh virus seperti COVID-19. Semua jenis penyakit menular ini bisa berujung kematian. Ada 3 tingkatan penyakit menular atau wabah, yaitu endemi, wilayah tertentu, epidemi, negara tertentu, dan pandemi, berbagai negara. Kesemuanya dapat bersifat kejadian luar biasa atau KLB. Khusus virus corona, penularannya terjadi lewat manusia dengan manusia, melalui pernafasan dan percikan. Virus corona ini merusak paru-paru. Ada 4 sikap untuk menghadapi virus corona. 1. Pakai masker. 2. Jaga jarak. 3. Cuci tangan. Dan 4. Vaksin. Vaksin yang harganya mahal dan terbatas ini bukan obat, melainkan solusi untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity di atas 75%. Gejala yang ditimbulkan oleh suntik vaksin umumnya ringan. Dan bagi yang sudah divaksin, jika terpapar virus corona, insya Allah tidak parah. Contoh sukses vaksinasi. Pertama, vaksinasi cacar pada dekade 1960-an sampai dengan 1970-an, di mana 100 sampai dengan 200 orang divaksinasi cacar setiap hari. Setelah sukses, tahun 1980, imunisasi cacar dihentikan. Kedua, vaksinasi polio tahun 1995 sampai dengan 1997. Pada bulan September, anak usia 5 sampai dengan 10 tahun dilakukan vaksin polio. Sejak 2006, kasus polio tidak ditemukan. 27 Maret 2014 diterbitkan sertifikat bebas polio. Calon jemaah haji umroh juga wajib divaksin. Di antaranya vaksin meningitis untuk mencegah penularan sakit peradangan pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Vaksinasi ini dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi internasional atau ICV, International Certificate of Vaccination, atau juga disebut dengan buku kuning. Adapun 2 kunci sukses vaksin adalah 1. Persiapan pribadi, 2. Didampingi oleh orang yang terdekat. Pemerintah Aceh bersama Pemkab Kota serta Forkopimda TNI Polri saat ini terus berupaya agar seluruh masyarakat Aceh segera mendapatkan layanan vaksinasi sampai dengan 1 Oktober 2021. Masyarakat Aceh yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 1.020.155 orang yang terdiri dari 61.274 tenaga kesehatan, 29.564 warga lansia, 304.767 petugas pelayanan publik, 599.301 masyarakat rentan dan umum, serta 25.249 anak usia remaja. Jangan lupa melakukan vaksinasi dosis kedua tepat 28 hari ke depan. Terus jalin koordinasi dengan puskesmas. Khusus untuk santri Dayak,
kita prioritaskan mulai tanggal 1 hingga 15 Oktober ini. Memang ini bukan pekerjaan ringan, namun dengan keikhlasan, kerja keras, dan kerjasama semua komponen, baik orang tua santri, para ustadz, dan pimpinan daya, insya Allah upaya ini dapat terwujud. Untuk itulah diperlukan dukungan semua pihak untuk saling mengingatkan, saling membantu, dan saling bekerja sama untuk menyukseskan vaksinasi di daerah kita ini. Bagi yang sudah divaksin, jangan segan-segan untuk mengajak teman-teman dan keluarga. Mari menjadi teladan agar penyebaran COVID-19 bisa dihentikan. Insya Allah.